Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Diva Almadina Pranamana dari S1 Keperawatan. Nah, di sini itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai laktasi. Yang pertama itu pengertiannya. Nah, laktasi itu adalah proses produksi sekresi dan pengeluaran ASI. Nah, pengaruh proses laktasi itu tidak terlepas dari pengaruh hormonal. Nah, ada juga nih hormon yang berperan di dalamnya. Yang pertama ada progesteron, estrogen, FSH, LH, prolaktin, oksitosin, dan HPA. Nah, ini ada fisiologi laktasi. Sekresi air susu itu dimulai dari dasar sel-sel alveolar, tempat tetesan kecil dibentuk dan kemudian berimigrasi ke membran sel. Nah, tetesan kecil itu dikeluarkan ke dalam saluran alveolar untuk disimpan. Pengeluaran air susu atau letdown merupakan suatu reaksi kontraksi sel miopitel payudara yang mendorong air susu melewati saluran lalu masuk ke dalam sinus lactiferus. Nah, sinus ini terletak di bawah areola dan air susu dikeluarkan dari sinus tersebut dengan isapan bayi. Refleks letdown itu tidak hanya dapat aktif ketika bayi mulai menyusu, namun stimulus lain seperti mendengar tangisan bayi dan melihat bayi juga dapat menimbulkan refleks letdown. Ini dikutip dari Reader dan Keperawatan Maternitas 2011. Nah, dapat dilihat di sini ada fisiologinya. Lalu ada fase-fase laktasi. Nah, yang pertama itu adalah laktogenesis 1. Laktogenesis 1 ini terjadi pada usia 20 minggu kehamilan. Adalah fase di mana kolostrum mulai diproduksi. Kolostrum itu diproduksi karena adanya rangsangan dari hormon prolaktin. Selanjutnya itu ada laktogenesis 2. Nah, laktogenesis 2 ini terjadi pada akhir kehamilan sampai persalinan 48-72 jam. Nah, pada fase ini kadar progesteron dan estrogen itu mulai menurun, namun masih ada di dalam aliran darah. Selanjutnya itu ada laktogenesis 3, itu dikenal juga sebagai fase galaktopoiesis. Ini adalah fase di mana pemberian ASI itu dipertahankan. Lalu ada komposisi ASI. Nah, ASI itu apa sih? ASI itu adalah makanan yang alami bagi bayi. ASI itu menyediakan seluruh energi dan nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh bayi selama beberapa bulan pertama kehidupan dan terus menyediakannya hingga setengah atau lebih kebutuhan nutrien anak selama 6 bulan kedua kehidupan dan hingga sepertiga selama tahun kehidupan. Ini dikutip dari Helen Boston dan Jennifer Hall tahun 2003. Lalu ada komposisi zat yang terkandung dalam ASI itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan bayi. Nah, ASI ini mengandung 200 zat gizi dan memberikan kekebalan buat bayi hingga 20 kali lipat. Zat-zat itu antara lain putih telur, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, hormon pertumbuhan, dan berbagai enzim dan zat kekebalan seperti imunoglobulin. Lalu ada refleks laktasi nih. Pada ibu, refleks yang pertama itu adalah refleks prolaktin. Refleks ini tuh rangsangan dan isapan bayi melalui serabut syaraf memicu kelenjar hipofise bagian depan untuk mengeluarkan hormon prolaktin ke dalam peredaran darah yang menyebabkan sel kelenjar itu mengeluarkan ASI. Selanjutnya itu ada refleks oksitosin, yaitu oksitosin ini menyebabkan sel-sel miopitel yang mengelilingi alveoli dan duktuli berkontraksi sehingga ASI mengalir dari alveoli ke duktuli menuju sinus dan puting. Selanjutnya pada bayi. Nah, yang pertama itu ada refleks mencari puting. Nah, bila pipi atau bibir bayi itu disentuh, nah maka bayi itu akan menoleh ke arah sentuhan itu dan membuka mulutnya dan berusaha untuk mencari puting untuk menyusu. Lalu ada refleks menghisap. Refleks ini tuh terjadi karena rangsangan puting susu pada palatum durum bayi bila areola masuk ke dalam mulut bayi.
Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.